Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Deni Mawati SAG, mengasuh mata pelajaran Agama Katolik di SMK Negeri 2 Namahalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Selamat pagi. Gimana? Sehat semuanya? Ada yang sakit? Terima kasih. Kami salah seorang pemimpin kita dalam doa pembuka. Silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dari buku Laudate nomor 10. Laku mi keluaran tolong bisa 3 ya. Sebentar lagi kami akan memulaikan proses pelajaran mengajar kami. Kiranya apapun yang disampaikan oleh kedua kami dan dapat kami terima dengan kami baik, sehingga dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, permohonan ini kami sampaikan melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus dan kami. Amin. Terima kasih. Ketua kelas, bagaimana teman-teman semua hadir semua? Hadir, Bu. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama sekali, siswa mampu memahami gereja sebagai umat Allah. Kedua, peserta didik mampu memahami arti gereja sebagai umat Allah. Keberikut, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Dan terakhir, peserta didik paham perbedaan dan ciri khas dari gereja yang sesungguhnya. Adapun profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk memulai materi kita, menurut anak-anak kami, adakah yang paham tentang apa itu gereja? Menurut pemahaman Anda, silakan, si Lord.
Menurut pemahaman saya, Bu, gereja itu adalah gedung atau tempat di mana orang beriman melaksanakan ibadah mereka. Demikian. Terima kasih dari Loren. Sekarang si Rina. Menurut pandangan saya, Bu, gereja itu merupakan sebuah gedung di mana tempat umat Allah untuk datang beribadah. Demikian. Baik, terima kasih. Anak-anak kami, kita sudah memahami itu gereja adalah gedung. Maka materi pembelajaran kita pada hari ini maka pada hari ini kita akan membahas materi kita gereja sebagai umat Allah. Untuk mendalami materi kita hari ini kita bentuk dalam kelompok sesuai dengan kelompok minggu yang lalu dan membahas tentang teks kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Temukanlah inti dari teks kitab suci tersebut dan apa hubungannya dengan gereja. Silakan bentuk kelompokmu, bergabung dengan kelompok yang sebelumnya. Silakan. Saya beri waktu selama 15 menit. Bagaimana anak-anak kami? Ada yang kurang paham? Ada kendala dengan tugasnya? Ada, Bu, dari sini. Silakan Putri. Bu, dalam menelaah kitab Para Rasul pasal 41 dalam 1 sampai 47 itu ditelaah melalui per ayat atau secara keseluruhan. Baik. Tugasnya silakan menelaah ayat per ayat lalu disimpulkan secara keseluruhan. Apa itu makna gereja? Ada hubungannya dengan gereja atau tidak? Itu nanti yang akan kami tuangkan dalam hasil diskusi Anda. Itu saja. Bagaimana? Kurang paham? Baik. Silakan lanjutkan diskusinya ya. Ya.
Begitu pula dengan Petrus yang memberikan korban kepada anak-anak untuk melakukan penyembahan kepada Allah. Mana sudah siap di kelompok ini? Sudah, Bu. Kelompok 2-nya? Sudah, Bu. Bagaimana yang kelompok 3? Sudah, Bu. Baik. Nah, kami karena tugas kelompoknya sudah selesai, kita akan buat dulu lihat berdiri semua. Ada yang sudah pernah kita lakukan? Tepuk para rasul, paham? Nah, kita dulu, ada dulu. Ya, tepuk para rasul. Lihat Yesus, dengar Yesus, ikut Yesus. Asik. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang kita presentasikan di depan hasil kelompok kita. Kelompok yang pertama, silakan maju satu orang. Menyampaikan, silakan. Yang lain tenang ya, silakan dengarkan hasil kelompok satu ini dan beri nanti komentarmu. Silakan ya, dengarkan baik-baik. Silakan. Bahwa gereja adalah orang yang dipanggil yang telah dibaptis menjadi umat Allah. Seperti pada kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 42. Demikian. Terima kasih. Kalau ada tanggapan, ada komentar dari teman-teman yang lain atau kelompok lain, disilakan. Silakan, Rina. Presentasi dari kelompok 1 sudah sangat bagus, sudah sangat benar. Namun dari sini ada sedikit tanggapan dari saya. Terdapat pada Kisah Para Rasul bab 2 ayat yang merujuk pada ayat terakhir di mana gereja itu bukan hanya orang-orang yang dibaptis, melainkan perkumpulan orang-orang beriman yang percaya kepada Allah. Demikian saya kira. Terima kasih, Rina. Ada yang lain? Tidak boleh. Dari kelompok 1, apa yang sudah dipresentasikan sudah benar. Dan yang ditanggapi oleh saudara kita Rina itu benar. Di mana orang-orang yang sudah dibaptis dalam ajaran gereja Katolik itu berarti masuk menjadi anggota gereja. Sehingga gereja itu tadi anak-anak kami sudah memahami bahwa perkumpulan orang-orang beriman.
kami dari kelompok 1 terima kasih presentasinya pada hari ini. Silakan tepuk tangan untuk dari kelompok 2. Silakan. Anak kami yang lain juga silakan tenang, dengarkan baik-baik dan beri tanggapan setelah presentasi. Silakan. Menurut kelompok kedua, Bu, isi dari kitab suci bab 2 ayat 26 adalah 1. Penerimaan baptisan, 2. Perkumpulan orang-orang yang beriman, dan komunikasi yang baik. Jadi menurut kelompok kami, gereja itu adalah orang-orang yang dibaptis bersama. Terima kasih. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Tidak. Tidak ada, Bu. Baik, terima kasih. Silakan ke belakang, tepuk tangan untuk silakan kelompok 3 silakan tampil ke depan. Ini juga ini silakan dengarkan baik-baik. Menurut kami dari kelompok 3, Bu, arti gereja yang sebenarnya itu adalah perkumpulan orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mengenal dan percaya kepada Allah, dan yang mereka yang dipanggil melalui pembaptisan. Terima kasih dari kelompok 3. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Iya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk terima kasih untuk anak-anak kami yang telah presentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Hasil diskusinya sungguh luar biasa, dan kerjasamanya dan presentasinya juga luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak kami, pada materi yang sudah kita bahas pada hari ini mengenai gereja sebagai umat Allah. Pada dasarnya tadi kita sudah memberi tanggapan apa itu gereja, pemahaman sebelumnya bahwa gereja itu adalah gedung tempat orang-orang berkumpul, mana beribadah, berdoa bersama. Hanya sebatas tempat. Tetapi setelah kita memahami dalam teks kitab suci tadi bahwa gereja itu juga adalah orang-orang yang sudah dibaptis, yang sudah masuk menjadi anggota gereja sesuai dengan ajaran gereja kita pada sakramen baptis. Artinya menerima sakramen baptis adalah menjadi anggota gereja, menjadi anak Kristus. Maka setelah kita menghayati itu, baru kita memahami bahwa oh, rupanya selama ini saya orang Kristen, tetapi saya tidak memahami apa makna gereja tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kadang dalam setiap beribadah ada yang tidak memberi hati, memberi diri untuk beribadah di gereja. Apa yang ada di benak kita sebagian lebih ke hal yang lain, lupa akan Tuhan. Padahal kita sudah memahami kita orang Kristen, berarti setiap hari Minggu datang ke gereja. Kita memberi diri untuk Tuhan sesekali dalam satu minggu. Tetapi yang lebih banyaknya sekarang pergi kemana? Jalan. Lalu ada juga dia sudah memberi waktu ke gereja, tetapi hatinya mau kemana? Melayang. Padahal gereja yang sesungguhnya dalam teks tadi adalah bagaimana orang-orang yang memberi diri itu. Kadang juga dalam pelayanan dipilih menjadi pembaca, minggu depannya tidak hadir buat alasan, sehingga tidak jadi pelayan. Maka apa yang diharapkan dalam teks tadi, dalam materi kita ini adalah bagaimana memahami arti gereja tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti
minggu memberi pelayanan sekalipun ya, kita merasa tidak pantas karena kita umur seperti ini, saya tidak bisa jadi pembaca, saya tidak bisa jadi pemazmur. Padahal kita sudah dipanggil pada saat kita dibaptis dalam gereja. Kita sudah dipanggil menjadi anggota gereja. Berarti anggota gereja itu harus ambil bagian dalam pelayanan. Tapi setelah saya jelaskan pembelajaran kita pada hari ini, adakah anak-anak kami yang bisa menyimpulkan apa saja yang Anda pahami dari pembelajaran kita pada hari ini? Nah, silakan sampaikan beberapa orang. Saya si Lore, silakan. Yang bisa saya simpulkan dari materi kita pada hari ini, Bu, di mana kami telah mengetahui apa makna dan arti gereja yang sesungguhnya, di mana gereja itu adalah kita orang-orang yang telah dibaptis dan menjadi anggota gereja yang sesungguhnya dan telah memberi diri untuk melayani umat lainnya dan menjadi orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus, di mana ciri-ciri yang dapat kami simpulkan yaitu gereja itu adalah diri kita yang memberi diri untuk Tuhan, di mana kita memberi waktu untuk bergereja dan juga untuk membantu sesama. Terima kasih dari Loren. Yang satu di Lina. Yang ingin saya simpulkan pada materi kita pada hari ini yaitu seperti pemahaman kami dari awal tadi bahwa gereja itu merupakan sebuah wujud. Namun setelah Ibu menjelaskan kepada kami dan juga pendukung dari teks kitab suci bab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, saya jadi memahami dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa gereja itu mengambil dua definisi. Yang pertama, gereja itu merupakan orang-orang yang dipanggil atau yang orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang dipanggil melalui baptisan. Kemudian definisi yang kedua mengenai gereja itu adalah tempat perkumpulan orang-orang beriman yang percaya kepada Allah dan memberi diri kehadiran Allah. Terima kasih dari Lina. Sekarang si Ika. Silakan Ika. Dari penjelasan tadi saya dapat menyimpulkan dan memahami dengan pengertian tentang gereja itu adalah tempat orang-orang beriman atau pribadi yang percaya kepada Allah. Yang seterusnya dulu gereja itu cuma gedung dan sebatas tempat untuk melakukan ibadah. Kita sebagai anak Allah tindakan dalam itu kita sehari-hari yang kita lakukan ibadah kepada Allah itu memberikan atau memberikan diri untuk pelayan kepada Allah sendiri. Terima kasih untuk anak-anak kami yang dapat menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ditulis tugas di rumahnya. Pertama, identifikasilah pandangan Anda tentang gereja dan gereja yang sesungguhnya. Kedua, buatlah renungan dari teks Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 hingga 47. Ini nanti dikerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan. Ya, Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, anak kami biasanya kita mengakhiri dengan doa. Untuk itu, anak-anak kami, salah seorang siapa yang bisa memimpin kita dalam lagu penutup dan doa penutup? Siapa? Luar biasa. Semangat untuk mengakhiri pembelajaran. Maka saya pilih ya, yang bisa memimpin kita
dalam lagu penutup dan doa penutup. Kepada anak kami Deska, silakan. Silakan. Baik. Teman-teman semua, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dari buku Lokate nomor 99A. Apa supaya memati rao 3 ya. Belajar hanya bahasa kesembuhan dari semua. Bapak yang baik, segala ilmu yang telah diberikan oleh guru kami, Bapak kami mohon kepadamu, tanamkanlah ia di dalam hati kami, supaya kami dapat berwujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, kami juga berdoa ibu guru kami segala pergumulan kami mohon kepadamu Bapak, sekiranya Engkau selalu menyertai. Ya Bapak, inilah doa dan kami sampaikan melalui mari kita memohon pertolongan Bunda Maria. Salve Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salve Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salve Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih doa dan lagu penutup dari anak kami. Maka untuk hari ini sekian saja materi kita. Silakan tenang dalam kelas. Tunggu les berikutnya. Jangan ribut dan jangan keluar masuk menunggu les berikutnya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Sekian saja video pembelajaran saya pada PPL 1 di SMK Negeri 261 Siwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dan minggu depan saya akan lanjutkan video pembelajaran saya pada PPL kedua di SMK Negeri 261 Siwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Selamat pagi.